Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab ya, meskipun dalam hati ataupun diucapin tapi mic-nya masih ditutup. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawab salamnya, karena salam itu menjawab salam adalah hukumnya wajib ya. Itu adalah doa ya. Mudah-mudahan salamnya memberikan keselamatan untuk kita semua, memberikan keberkahan, ya kan? Masya Allah. Amin. Dan untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara Hasanah Barokah ID ini untuk Road to Branding Syariah 5.0 for UMKM, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, ya ini kita adakan acara Kamis ini ya, Kamis berbagi ini, Insya Allah dalam rangka kita akan mengadakan acara branding syariah 5.0 for UMKM, Masya Allah, untuk UMKM. Jadi branding syariah ini sangat penting ya, khususnya untuk kita semua sebagai umat muslim, bahwa ketika kita belajar branding, baik itu branding untuk perusahaan, baik itu untuk personal ya, tapi jangan cuma sekedar ditujukan untuk mencari keuntungan semata. Nah, maka di sini kita langsung melabeli branding syariah. Nanti insya Allah akan dibersamai oleh Gurunda, praktisi branding. Beliau nggak mau dibilang pakar, tapi lebih senang dibilang sebagai praktisi branding. Praktisi branding, iya, karena beliau sudah berkecimpung di dunia branding, khususnya untuk UMKM, selama 24 tahun, Masya Allah ya. Luar biasa, itu bukan perjalanan yang singkat ya untuk membangun sebuah branding. Bisa dibilang ini sudah termasuk expert ya. Lebih dari 10.000 jam loh. Kalau dibilang expert kan lebih dari 10.000 jam ya. Nah ini udah 24 tahun. Bisnis Syirkah yaitu Ustadz Andika Dwijat Miko, CEO dan founder Safaat ya. Masya Allah, beliau adalah praktisi branding syariah. Udah ratusan brand yang beliau tangani ya, termasuk brand wilayah kota, contohnya Aceh juga itu ada beliau yang membrandingnya ya. Kemudian banyak sekali pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha yang sudah ditangani oleh Pak Andika Dwijat Miko selaku founder dan CEO Safaat ya. Maka dari itu kalau teman-teman berminat untuk ikut acaranya, stay tune terus, nanti insya Allah akan ada informasi-informasi tentang acara tersebut. Branding Syariah for UMKM ya, Masya Allah. Yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 25 November, sebulan lagi insya Allah ya. Dan ini sangat penting karena apa? Karena kita ketika bikin brand itu tidak hanya mencari reputasi di depan konsumen ya, tapi mencari reputasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Usaha kita bukan hanya untuk sekedar mencari untung dan rugi saja. Di sini bukan ngomongin untung dan rugi, tapi ngomongin tentang surga dan neraka. Masya Allah ya. Luar biasa. Silahkan yang pengen yang berminat untuk ikut acaranya, langsung saja komen di chatnya ya. Saya berminat, nanti akan dihubungi oleh admin kita. Atau tolong nanti adminnya untuk ngetik nomor yang bisa dihubungi ya. Nanti ada operator yang ngechat ya untuk ikut acara branding syariah 5.0 untuk UMKM, Masya Allah. Itu 4 pertemuan luar biasa. 4 pertemuan setiap hari Kamis dimulai dari tanggal 25 November gitu ya. Oke, baik. Itu informasinya dan insya Allah langsung saja kita ke Mas Coach. Mas Coach. Assalamualaikum Mas Coach. Oh, ada yang nanya price. Wah, Masya Allah. Price-nya itu sangat murah sekali ya. Untuk harga publish-nya 199.000 saja. Saya lupa. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Rp199.000 saja untuk 4 pertemuan acara itu. Dan khusus untuk teman-teman yang hadir
di Zoom ini nanti ada harga spesial. Gimana harga spesialnya? Jangan kemana-mana, akan diinformasikan di akhir acara. Oke, ya. Jadi ikutin terus. Ini roadshow-nya dan ini ilmunya gratis untuk yang sekarang ya. Jadi ikutin aja, apalagi ilmunya luar biasa. Pentingnya personal branding ya. Nanti insya Allah akan dibersamai oleh Mas Coach Alfian Rendra. Assalamualaikum Mas Coach Alfian Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Rangga dari Studio 2 Yogyakarta? Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ini studionya keren banget itu. TV-nya gede banget di belakang ya. Padahal TV-nya di depan kok bisa pindah ke belakang ya. Virtual background ya. Oke, ini suaranya kita sudah terdengar jelas ya. Mohon komentarnya dari para peserta yang hadir di Zoom. Apakah suara saya dan suara Mas Rendra sudah terdengar jelas? Coba Mas Rendra bilang. Tes suara 1, 2, 3, dicoba. Dicoba. Ya. Bagus ya suara saya teman-teman. Alhamdulillah jelas. Masya Allah. Terima kasih Pak Sigit yang selalu konfirmasi. Link daftar hadir belum ada. Oke, bagus jelas. Terima kasih. Tolong ini ada siapa di sini moderator? Nah, ini yang kresek-kresek siapa? Mas Rendra bukan? Nggak tahu. Apa? Nah, udah aman. Siap. Sapar Makassar hadir. Masya Allah. Terima kasih Pak Sapar, luar biasa. Mudah-mudahan lanjut terus sampai selesai ya, insya Allah. Baik, Mas Rendra, kita akan bahas apa sekarang? Kita akan bahas tentang pentingnya personal branding, Mas Rangga. Jadi ini based on pengalaman sendiri dan memang udah dipraktekin. Jadi ini lagi mau bongkar-bongkar rahasia gimana sih caranya saya bangun personal branding sehingga bisa mudah nih jualan puluhan juta sekali closing loh, puluhan juta itu dengan modal Facebook gratisan, Mas. Wih. Tanpa ads. Saya udah setahun praktekin. Saya dulu pemain ads, Mas. Hampir ratusan juta udah keluarin buat iklan juga. Cuma ketika rasa konversinya ini kok kurang ini, berarti ada yang salah. Habis itu saya mulai lagi mendalami, belajar lagi sama guru tadi, Ustaz Andika tadi. Kan kita belajar kepada yang sudah berpengalaman ya, tidak perlu 24 tahun ya bereksperience, tinggal belajar aja sama guru yang sudah mengalami 24 tahun. Ketika belajar, berguru lagi, baru saya sadar, oh ternyata di sini nih kurangnya, sehingga konversi kita rendah. Jadi, oh ternyata Facebook gratisan saja kalau dioptimasi, fitur-fiturnya dioptimasi, dan kita optimasi dengan baik, luar biasa efeknya. Masya Allah. Mantap. Wah ini menarik sekali nih kalau kita bahas ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Mas Rendra untuk menyampaikan materinya dan silakan kepada para peserta untuk menyimak dengan serius, fokus ya, siapkan catatannya dan jangan lupa di posting ya di Facebooknya masing-masing dan untuk tag nanti Mas Alfian Rendra. Nama Facebooknya apa Mas Rendra? Alfian Rendra. Alfian Rendra, ya Masya Allah. Silakan di-add, di-follow juga Facebooknya atau Instagramnya ya Alfian Rendra. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana lanjut ya di Facebooknya kita bersama ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Mas Rendra. Oke, thank you Mas Rangga. Saya keluarin slide saya dulu ya teman-teman biar mempermudah menjelaskan. Slide saya sudah keluar teman-teman, sudah terlihat dengan jelas ya? Aman. Alhamdulillah. Oke. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tarik nafas semua ya. Yang lagi rebahan juga tarik nafas. Tahan, keluarkan, alhamdulillah. Masih bisa bernafasnya luar biasa. Teman-teman, dimana banyak sekali waktu kemarin COVID yang nafas saja susah gitu loh. Harus dibantu oksigen. Jadi bernafas ini sungguh-sungguh luar biasa teman-teman. Dan jika kita pengen ditambah selalu nikmatnya, kita selalu mensyukuri apa yang sudah kita dapat ya. Dan mulai memperhatikan apa yang sudah kita dapat.
Jangan fokus kepada apa yang belum kita dapat, karena itu bikin kita stres, bikin kita susah. Itu fokus kepada apa-apa yang belum kita punya. Tapi fokus saja pada apa yang sudah kita dapatkan, dan bersyukur, insya Allah itu luar biasa, teman-teman. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebenarnya kita sudah punya suri teladan yang baik, yang mana hari ini saya ngomongin personal branding juga, ini belajarnya banyak dari Rasulullah SAW sebagai the best personal branding. Yang itu Ustadz Andika banyak mengajarin saya, ternyata ya Rasulullah itu juga personal brandingnya sangat-sangat dahsyat. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Ya, jadi ini salah satu tugas branding itu kan bangun kepercayaan. Nah, ini the best ya, the best kepercayaan itu ya Rasulullah SAW ini, Al-Amin ini, sebagai orang yang terpercaya. Nah, ketika kita punya ya authority atau punya personal branding yang bagus ini, bisa dipercaya ini, ya insya Allah amanah itu akan diberikan kepada kita, amanah yang orang-orang yang terpercaya dan mampu. Nah, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadiah yang luar biasa. Nah, hari ini saya pengen cerita sih teman-teman, banyak cerita dan share pengalaman bagaimana sih rahasia bisa hasilkan puluhan juta. Jadi banyak deal saya itu di angka hampir 40 juta ke atas. Jadi memang proyek-proyek saya, konsultan saya biasanya rata-rata minimal pendampingan sama saya itu misalnya 40 sama Ustadz Ferry juga. Dan itu dengan sekali closing ya segitu tuh, bukan akumulatif, tapi sekali closing segitu rata-rata. Banyak juga yang closing ratusan juta dan sebagainya untuk produk-produk yang memang besar gitu. Nah, dan itu cuma lewat Facebook gratisan, teman-teman, luar biasa. Nah, saya udah setahun ini nggak iklan sih, 1,5 tahun lah, udah banyak nggak iklan, lebih banyak lagi bereksperimen di key opinion leader, jadi menggunakan influencer, menggunakan public trust, ya, menggunakan call key opinion leader sebagai yang memberikan lead-nya ya, daripada iklan saja. Tapi iklan tetap bagus sih sebenarnya kalau teman-teman mau jalankan, luar biasa. Nah, buat budget yang teman-teman budgetnya terbatas, silahkan gunakan jurus-jurus ini karena ini luar biasa. Syaratnya memang ada kemauan dan konsistensi, itu aja. Dan insya Allah ini semua udah saya praktekin. Dan kalau yang bersama Bisyarah ini saya baru praktek 1,5 tahun, tapi sebelum-sebelumnya saya udah praktek lama tentang personal branding ini. Cuma mulai lagi menggalakkan personal branding ya ketika saya ketemu Ustadz Andika, belajar sama beliau, bantuin beliau di acara-acara keren ya, yang mana ternyata banyak set yang luar biasa. Ternyata kalau brandingnya benar tuh budget iklan kita bisa ditekan lebih rendah ya, bisa lebih bagus lagi untuk menggarap ini, dan konversinya juga jauh lebih dahsyat lagi. Nah, oke, sudah siap semuanya. Saya ingin tahu kesiapan teman-teman. Silakan siapkan wallpen, siapkan posisi yang baik. Jadi ingat, posisi menentukan prestasi. Semakin bagus posisinya teman-teman, semakin bagus prestasinya. Nggak percaya, misal gini, teman-teman punya sekarang tuh posisinya lagi tiduran. Coba bikinlah, kalau yang masih sehat dan kuat, coba bikinlah duduk dengan 90 derajat. Ya, kemudian ya, berikan antusiasme kepada materi ini. Jadi ketika dapat materi ini, silahkan teman-teman bilang apa? Wow, keren. Jadi apapun yang teman-teman dapat, teman-teman harus bilang apa? Wow, keren. Karena penelitiannya gini, teman-teman. Sama-sama belajar, yang satu ya dia antusias dalam belajar, seperti anak kecil itulah. Melihat sesuatu, gumun, antusias, itu efek pelajarannya akan beda dengan orang yang cuma ternyata materinya gitu aja ya. Itu beda. Makanya silahkan kita mulai ya adabnya, salah satunya adalah antusias, kemudian duduk dengan baik ya, dan siapkan alat tulis, dicatat ya, dicatat yang penting, dan nanti silahkan ditanyakan ya, insya Allah nanti ada beberapa hadiah giveaway voucher ya, ataupun gratisan nanti buat teman-teman yang memang beruntung untuk dapat materi dari kita, plus dapat tiket untuk 4 kali pertemuan ya, dibimbing oleh pakar branding yang sudah pengalaman 24 tahun. Ya, beliau juga meraih award di berbagai festival iklan di Indonesia, termasuk pengurus dari perusahaan iklan Indonesia.
luar biasa. Nah, makanya teman-teman jangan jangan kemana-mana, silakan tetap stay tune ya. Oke, saya pengen tahu semangatnya. Tuliskan, wow keren. Silakan teman-teman yang sudah siap untuk belajar bilang wow keren. Di chat ya, silakan aktif, tuliskan wow keren. Sudah? Ya, oke. Wow keren. Sudah ada Pak Sapar. Ya, oke. Siap, Mas Eko, Mas Daira, Lia, Panam. Yuk lanjut. Siap, teman-teman. Oke, teman-teman sepertinya sudah siap. Kita mulai dari pertanyaan why. Kenapa personal branding ini penting? Ini dulu. Karena why ini lebih penting daripada kita ngomongin how to-nya. Gimana caranya sih gitu. Itu nanti. Kita mulai dulu dari pondasinya nih. Ya. Why? Kenapa sih kita harus bangun personal branding dan kenapa personal branding ini penting? Saya bilang ini penting, apalagi buat UMKM yang mungkin tidak bisa bayar endorse, tidak bisa bayar brand ambassador. Ya. Nah, itu kenapa setiap orang, ya setiap brand itu pasti ada brand ambassador daerah. Itu sebenarnya ada maksudnya dan memang luar biasa kekuatan kelas ini untuk bisa berjualan, untuk bisa dipercaya. Nah, kita mulai dari why. Kenapa sih penting kita membangun personal branding, teman? Ternyata ini menarik. 80% keputusan pembelian ternyata terjadi karena percaya pada yang jual. Ini bukan apa-apa. 80% ini angkanya dari mana? Ternyata dari risetnya Nielsen. Nielsen ini badan riset dunia. Dia banyak riset tentang perilaku konsumen, ya. Dan ternyata 80% penjualan itu ya terjadi karena pembelinya senang dengan yang jual, suka dengan yang jual. Dalam artian di sini adalah trust, percaya. Makanya ada istilah ya di brand communication ada namanya omset is nothing without trust. Jadi tanpa adanya kepercayaan, orang itu akan susah membeli, akan susah terjadinya omset kalau nggak ada namanya trust. Ya. Yang berikutnya ya di riset Nielsen ya berikutnya kalau kita sudah sering berinteraksi, kalau udah punya trust ya dan kita sering berinteraksi, ketika dia butuh barang dan jasa yang sama, dia akan ke kita lagi, balik lagi ke kita karena sudah percaya sama kita dan tidak mau ambil risiko untuk coba-coba. Makanya ada istilah namanya no interaksi transaksi. Makin banyak interaksi, semakin banyak transaksi. Inilah yang disebut namanya engagement ya. Hubungan ya, bagaimana kita membangun hubungan antara brand ya kita dan calon pelanggan kita ya, semakin sering kita itu berinteraksi semakin banyak terjadi transaksi. Contoh teman-teman, silakan teman-teman ya, teman-teman misalnya adalah list teman ya yang mungkin juga jualan ya. Sama-sama yang satu misalnya jualannya dagangannya sama, yang satu misalnya jualan tas, yang jualan tas, sama-sama jualan tas. Tapi teman-teman kenalnya, ya, sering berinteraksinya dengan yang ini, ya, kira-kira akan beli kemana? Ke yang ini, dengan catatan kualitasnya bagus ya, dan lain-lainnya bagus. Orang itu akan cenderung beli kepada orang yang sering berinteraksi dengan dia, atau sering dia lihat. Kalau nggak percaya teman-teman silahkan. Misalnya teman-teman datang ke satu pesta, ya, ke satu pesta, kemudian banyak orang yang dikenal di situ, ya, wali makan lah. Teman-teman pasti akan mencari orang-orang yang dia kenal, ya, dan akan berinteraksi mendekati orang-orang yang dia kenal. Kan orang akan selalu tertarik kepada orang yang sering berinteraksi dengan dia dan selalu terlihat. Ya. Makanya nanti di brand communication ada yang namanya rule of seven. Waktu saya dulu di agensi iklan, apa tuh rule of seven? Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Sampai akhir ya teman. Silakan. Nah ini catatannya kenapa sih membangun personal branding? Karena ini riset dari Nielsen mengatakan bahwa memang ya 80% keputusan pembelian percaya karena percaya kepada yang jual. Ya. Nah ini ada story sedikit ya cerita ya teman-teman tentang deal maker ya. Kemarin saya sempat kedatangan teman saya, dia jualan interior. Kemudian mengatakan dulu omsetnya sempat 1 M, kemudian per bulannya, kemudian sekarang turun jadi 200 juta per bulan. Wah itu kan turunnya lumayan dahsyat ya turunnya. Itu
Kemudian apa yang harus saya lakukan? Terus kemudian saya suruh CS-nya itu ikut kelas saya, kelas Dealmaker pada waktu itu. Nah, salah satu yang saya lakukan yaitu berikan adalah pertama kita harus membangun authority personal branding ini. Luar biasa karena personal branding ini akan membawa efek yang luar biasa. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Saya suruh listing dulu. Nah, ini nomor satu, saya suruh listing dulu orang-orang yang pernah beli di tempat dia. Dia data semuanya. Kamu udah jualan tahun berapa sih? Udah punya berapa banyak pelanggan? Saya sudah berapa banyak yang beli di tempat kamu? Oh, segini. Udah ada listingnya. Kemudian silahkan kepoin dia. Ya, kepoin dia. Dan analisis atau riset, ya gampangannya kalau kepo itu kan gampangannya riset, ya. Coba kepoin dia itu siapa sih, dia itu waktu beli ke tempat kita itu alasannya beli kenapa, ya. Kemudian problem dia apa, kecewa nggak kemarin sama kita, ya. Kemudian keinginannya apa sih gitu, kebutuhannya dia apa, coba petakan, ya. Kemudian dia petakan, ternyata banyak dia dapat data, ternyata pembeli dia rata-rata adalah orang dengan gaji 20 juta ke atas, karena rata-rata dia jualnya itu kitchen set, harganya juga nggak murah, custom kitchen set paling banyak terjual, dan interior kamar lainnya, dan rata-rata memang di segmen itu. Nah, akhirnya dapatlah data, ya singkat cerita, setelah itu termasuk data media sosialnya dia, ya media sosialnya dia apa. Kemudian lakukanlah PDKT, saya bilang gitu kan. Lakukan PDKT. Bagaimana PDKT-nya? Kalau di media sosial itu PDKT-nya dengan cara like, comment, dan share. Ya. Interaksi di engagement yang dimaksud media sosial itu adalah banyak-banyak like, comment, dan share. Karena media sosial ini adalah media untuk sosialisasi, bukan media untuk jualan, teman-teman. Sebenarnya, ya. Interaksi itu, sosialisasi itu terjadi ketika communication dua, artinya feedback. Ya, ketika kita cuma ngeposting doang tanpa kita ngomelin status orang, like status orang atau status calon customer kita, itu nggak akan interaksi. Nah, dan dia lakuin, benar-benar dia lakuin. Ini orang yang benar-benar mau praktek, ya. Banyak orang yang sudah kasih tips, dia mau praktek itu banyak. Tapi ini mau praktek dia, mau praktek dan sebagainya. Lakukan PDKT ini benar, CS-nya dia minta untuk mencari pelanggannya, ternyata pelanggannya itu rata-rata mobilnya mobilnya off-road, ya. Akhirnya dia tahu, ajak ngomong pelanggannya dengan bahasa otomotif lah, hobis otomotif sama gitu. Dilakukan PDKT itu. Dan yang PDKT ini bukan brand, tapi malah personal brand. Kenapa personal brand, teman-teman? Karena ternyata kalau brand yang deketin, itu ternyata orang itu punya punya ketakutan. Wah, jangan-jangan jualan, jangan-jangan ini. Itu kalau brand, maksudnya brand yang saya maksud tuh misalnya akun jualan yang ngomong gitu loh. Makanya akunnya personal branding gitu. Akunnya akun personal, bukan akun fanpage gitu, bukan. Tapi memang akun personal yang deketin itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah nih kemarin habis dapat deal 2 klien baru lah dari cuma lead yang lama di garap kembali. Ternyata satu klien dia dapat itu project 100 juta, bikin kamar, 2-3 kamar dan kitchen set dan ruang tamu. Luar biasa. Ada yang satu rumah itu dia habisin semua, hampir budget 200 juta. Ini dahsyat, teman-teman, dahsyat untuk melakukan jurus ini. PDKT, yakin like, komen, dan sederhana, tapi konsistensi itu penting sekali, teman-teman. Nah, itulah salah satu rahasia dari kekuatan Dealmaker. Dan memang ya authority kita sangat-sangat dibutuhkan di sini, ya. Karena penting banget kita bangun yang namanya authority. Nabi Muhammad juga udah ajarin kita, ya. Beliau dipercaya menjadi seorang al-amin. Kalau teman-teman punya public trust atau dipercaya publik, misalnya di sini ada siapa nih? Ada Mas Tanaka misalnya, dipercaya publik, ya, sebagai orang yang jago jualan di bidang fashion, di bidang konveksi. Itu nanti
dia akan menjadi people magnet, money magnet. Jadi semua orang akan tertarik kepada dia. Dia konsisten bangun itu. Tertarik. Pokoknya apa-apa tentang ini, bahwa aku dijualkan, aku dibantu, aku di ini, akan banyak peluang terjadi di situ ketika teman-teman sudah punya public trust. Makanya guru saya kadang nyebutin bahwa kalau kamu sudah punya public trust, itu adalah mata rantai opportunity tertinggi di dunia. Jadi kita bukan lagi kejar-kejar customer, tapi customer yang kejar-kejar kita. Nah, dan apapun yang kita jual itu bisa diserap pasar. Ya. Asal public trust memang sesuai dengan expertise-nya. Luar biasa itu teman-teman. Itu salah satu story. Dan story yang lain berikutnya ya banyak deal maker saya, deal saya kan banyak konsultan, coaching and consulting. Itu deal saya terjadi lewat gratisan. Ya. Dengan 5.000 pertemanan itu, ya saya kalau dihitung-hitung udah ngasilin miliaran mungkin, ya dengan Facebook itu. Gitu. Makanya teman-teman silahkan monggo gunakan Facebook gratisan ini dioptimasi dengan baik, digunakan untuk media sosial, bukan hanya media jualan. Oke, itu teman-teman semangat ya teman-teman, kita akan masuk ke materi. Oke, teman-teman silakan teman-teman catat bahwa tujuan branding itu apa sih? Goal akhir branding itu sebenarnya adalah yang panah merah itu, loyalty customer. Brand termahal di dunia itu Apple, yang sekarang udah disalib oleh Amazon. Ya, salah satu indikator tertingginya kenapa mereka disebut brand termahal di dunia dihitung dari seberapa banyak loyalty customer-nya. Makanya banyak fanboy-nya Apple itu kalau udah beli Apple itu susah banget pindah ke lain hati. Ya, biasanya mereka udah seumur hidup itu pakai Apple. Makanya Apple punya prinsip untuk membeli customer seumur hidup. Ya, bagaimana mengakuisisi customer dan membuat customer itu seumur hidup sama dia. Nah, ini dahsyat nih. Ini goal akhirnya. Tapi kalau kita itu brand baru, ya ada 3 step. Sebenarnya stepnya nggak cuma 3. Saya rangkum itu dulu ada 16 step. Ya, cuma kita akan simpulkan 3 aja yang paling penting biar teman-teman gampang. Ya. Yang pertama, kalau teman-teman ini brand baru, benar-benar baru, ya teman-teman ini belum punya public trust, belum punya personal branding, teman-teman harus bangun yang namanya step 1, bangun namanya trust. Ingat, omset is nothing without trust. Bukan bisyarah, bukan ya. Trust, ya. Trust yang dimaksud adalah kepercayaan. Berikutnya adalah trust yang terbangun, ya tujuan berikutnya adalah teman-teman harus meng-add value. Ya. Kita harus punya value. Value itu apa sih? Sesuatu yang dianggap berharga oleh customer. Itu value. Value itu kan nilai, bernilai, berharga. Ya. Dan value ini harus dikomunikasikan. Teman-teman harus punya value. Kalau teman-teman lihat di YouTube channel saya ngobrol sama Mas Yoyo ya, Sugi itu yang iklannya sehari itu. Dia bilang di atas winning campaign ada winning product. Nah, salah satu produk ini dianggap winning adalah dia punya value. Ya, punya value, berharga. Sama-sama jualan kalau ini nggak ada value-nya. Makanya teman-teman harus punya value. Ya. Mas Rangga value-nya apa? Mas Tanaka value-nya apa? Mas Hasan value-nya apa? Value ini harus dibangun dan dikomunikasikan. Jadi orang itu tahu kalau jenengan ini bernilai, punya nilai. Ya. Yang berikutnya baru loyalty customer. Nah, ini silahkan dicatat teman-teman 3 tujuan branding, tapi tujuan akhirnya tetap loyalty customer. Nah, kita mulai dari building trust dulu. Ya. Kalau kita ngomongin brand, itu kan sebenarnya artinya kalau teman-teman searching di Google, brand itu kan artinya nama, merek. Ya. Brand sendiri itu gampangannya begini, ini Pak B, pakar branding di Indonesia ngomong, brand itu sebenarnya nama plus makna atau value. Jadi nama yang ada value-nya. Nama saja nggak cukup, tapi nama ini punya value. Ketika disebut nama ini, persepsi orang value apa yang ada di dia. Oh, value dia ini bersih. Oh, value dia ini bisa membantu saya mendapatkan cuan. Nah, apa arti sebuah nama? Teman-teman coba bayangkan. Teman-teman punya tim sales.
Ya. Yang satu jualannya produknya nggak ada merek, yang satu ada merek. Gampang jualan yang mana? Jualan yang ada merek. Kenapa mereka membeli yang ada mereknya? Karena mereka percaya, ada persepsi di situ. Nah, pilih yang mana teman-teman? A atau B kalau ada penawaran. Kalau ada sales datang ke tempat teman-teman, teman-teman akan pilih mana? A atau B? Apalagi sudah A dan B, yang satu nggak ada public trust-nya, tidak ada authority-nya, tidak ada personal branding-nya. Yang satu punya personal branding. Sama-sama jualan. Jualannya sama, produknya sama, copywriting-nya sama, call to action-nya sama. Tapi yang jual beda. Benar. Karena kata Seth Godin di penelitiannya, orang itu ya tidak hanya membeli produk, just produk. Tapi ternyata mereka itu membeli persepsi produk. Persepsinya tentang aku apa? Oh, bersih, air pegunungan, higienis, itu persepsi dia gitu loh. Daripada air abal-abal, persepsi itu. Yang dia beli apa? Persepsi. Yang berikutnya dia beli apa? Beli cerita. Orang nggak suka dijualin, tapi suka diceritain. Semua orang suka cerita. Makanya semua di media sosial sekarang ada Insta Story, YouTube Story, dan story-story yang lainnya. Silahkan manfaatin teman-teman WhatsApp Story. Karena itu adalah media teman-teman untuk menceritakan value teman-teman. Kemudian dia membeli apa? Membeli engagement, hubungan tadi, interaksi. Makanya ada istilah transaksi. Semakin sering kita berinteraksi, semakin banyak kita dapat transaksi. Termasuk interaksi kita sama Tuhan. Harusnya kita sering mention Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya adalah keajaiban, magic. Oke, ketika pakai produk ini, ketika pakai Apple, persepsinya saya jadi apa ya? Magic, ajaib sih gitu. Whatever, saya nggak tahu, tapi magic aja gitu. Jadi itu persepsi. Nah, yang pertama teman-teman harus building trust. Building trust. Nanti gimana caranya, how to-nya nanti ya. Saya akan kasih tahu how to-nya nanti di akhir gitu kan. Jangan kemana-mana. How to-nya nanti akan saya kasih tahu. Tapi teman-teman harus tahu way-nya dulu. Ya, way-nya dulu. Yang berikutnya, teman-teman ya bangun personal branding itu untuk apa? Itu menaikkan value, add value. Ya. Jadi rumusnya kalau teman-teman mau jualan laris, value teman-teman harus tinggi. Semakin besar value-nya, ya dibanding price yang dia keluarkan, uang yang dia keluarkan, itu semakin bernilai, itu semakin diburu oleh orang. Ya. Emas itu kan kenapa diburu oleh orang? Karena emas itu bernilai. Tapi apakah emas batangan itu yang dia buru? Kan. Pride-nya dia kalau punya emas, ya dia bisa membahagikan keluarga. Value, ya bukan emas batangannya, orang nggak butuh, bukan uang leceknya, ya. Bukan itu. Tapi ketika mereka punya uang, mereka merasa aman, merasa nyaman. Ya. Karena kan kalau ngomongin teori Maslow, salah satu kebutuhan manusia itu kan ada kan kebutuhan fisik, kemudian mulai butuh kenyamanan, ya makin tinggi lagi makin aneh-aneh kebutuhannya. Ya. Nah, value itu adalah sesuatu yang dianggap berharga oleh customer, nilai. Ya. Nah, jika kita punya value teman-teman, ini, jika contohnya ini analoginya gampang, teman-teman bisa lihat di slide. Jika kita itu mencoba mengejar kucing, maka dia pasti akan selalu lari. Ya. Jika kita memiliki apa yang diinginkan kucing, dibutuhkan kucing, pasti kucing datang dengan sendirinya. Ya enggak? Nah, makanya jangan mengejar-ngejar customer sebenarnya untuk membeli produk atau jasa kita, tapi pancinglah customer dengan solusi atau value untuk menyelesaikan problem masalah mereka. Ini kuncinya. Teman-teman harus punya value. Nah, ini di slide teman-teman bisa lihat brand versus komoditas. Nah, apa sih bedanya brand versus komoditas? Misalnya ada dua produk sama-sama jualan, yang satu beras ada brandnya. Ya. Semakin besar value brandnya, ya semakin berat, ya itu semakin orang itu mengeluarkan enak gitu loh. Kenapa? Karena worth it nih, yang saya keluarkan worth it, ya sama yang saya dapat. Makanya tugas teman-teman bagaimana mengkomunikasikan teman-teman yang dia dapatnya kan banyak luar biasa, dan bukan hanya fisik ya, yang kalau fisik itu ngomongnya komoditas. Jadi brand itu kan kenapa disebut branded, nah nanti akhirnya kenapa ada namanya barang branded, ya kenapa
disebut branded itu karena dia itu orang itu beli bukan berdasarkan value fisiknya lagi, ya, tapi emotional value-nya. Nah, misal orang beli beli minum bukan karena pengen haus lagi, itu value fisik, tapi ketika dia minum ini dia menjadi apa gitu, atau dia merasa sehat, merasa seger. Nah, itu value. Ketika seger dia bisa beraktivitas kembali. Itu value. Nah, orang tuh beli itu. Bukan hanya beli komoditi saja. Nah, tugas teman-teman mengkomunikasikan value. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya menaikkan value ini. Ya. Misal, contohnya, dulu saya pernah jualan buku. Tembus 10.000 buku dalam waktu 8 bulan. Ya, waktu di awal-awal nggak laris, teman-teman. 1, 2 bulan, 3 bulan tuh saya riset. Kenapa buku ini? Bukunya Instagram Marketing Roadmap, ya, dulu diproduksi oleh Mangrove, dijualin oleh Digimap. Digimap itu adalah salah satu perusahaan saya yang dulu saya buat, ya, bersama Mas Latif Setiawan. Nah, pada waktu itu kok nggak laku, akhirnya saya naikkan value-nya. Wah, ini kayaknya kurang, value-nya cuma value fisik saja kita jual. Nah, waktu itu saya bikin narasi, saya bikin cerita, bahwa ceritanya ngarang ya, bahwa buku ini adalah hasil riset Mas Latif Setiawan selama 2 tahun dalam membangun brand yang namanya Ariza Kimal, ya, bisa punya gudang miliaran. Nah, itu cerita itu saya blog up, ya, cerita itu, sehingga ngeliatin buku 200.000 itu jadi murah. Mau dong orang diajarin step by step-nya, rahasianya ada di situ gitu kan, worth it dong. Nah, habis itu saya undang imers atau internet marketers di Jogja pada waktu itu untuk makan. Ini makan-makan bedah buku. Nah, jadi makan-makan bedah buku. Kira-kira ketika makan-makan bedah buku dimintai testimoni, mau nggak? Mau dong. Dan testimoni itulah yang disebut namanya social proof. Ketika banyak orang-orang punya authority, ya, itu kumpul jadi satu ngomongin tentang buku ini. Itu iklan yang akhirnya kita blow up. Dan kita kasih gratis beberapa orang yang authority bukunya. Dan ketika kita kasih gratis, dia cerita sendiri di media sosialnya, dan itu ngangkat banget brandnya, dan akhirnya qadarullah, alhamdulillah bisa tembus di 10.000 buku dalam waktu. Luar biasa, ya. 10.000 buku kali 200.000, kalikan sendiri omsetnya. Oke, teman-teman, itu salah satu cara aja untuk menaikkan brand kita. Nah, inilah yang dibeli orang itu apa sih? Bukan sekedar kopinya. Makanya saya kadang nggak bangga kalau kita bisa ekspor biji kopi gitu, Indonesia. Saya bangga kalau Indonesia bisa ekspor brand gitu kan, luar biasa. Kalau lihat mall-mall lah, masuk ke mall, ada nggak brand Indonesia? Jarang banget kita ngelihat brand Indonesia, ya, Indonesia. Karena kita nggak fokus kepada brand, ya, untuk menaikkan value. Yang dibeli apa? Ini kan yang satu harganya 15.000, yang satu harganya 45.000. Ya, bahkan ada kopi harganya 5.000. Yang dibeli apa? Padahal saya tahu HPP bikin kopi karena saya banyak setup bisnis kopi. Di Jogja aja itu ada 1.200 coffee shop di Jogja yang terdata. Nah, saya ada teman yang memang tugasnya mendata berapa sih coffee shop yang ada di Indonesia ini untuk bikin jalur distribusi. Dia punya pabrik sirup kopi. Luar biasa, teman-teman. Jadi yang dibeli adalah brand. Ya, worth it dong kalau persepsinya begini. Kalau kita melaktir orang di harga 45 juta terus kita dapat deal 45 juta, itu kan worth it ya. Cuma ngeluarin 45 juta, apa salahnya gitu. Ngopi di sana. Atau ngopi di sana bisa ketemu talent-talent hebat, bisa ngedeal yang banyak. Nah, itu makanya teman-teman harus bangun nih namanya brand. Ya. Nah, latihannya gini sih, emang naikin value itu. Coba deh, kalau kita daun teh doang itu paling harganya 500, nggak sampai 500 perak, 50 perak. Kalau dijadiin kopi, teh berapa? Ya, teh dikasih lemon jadi berapa? Kalau dibikin Thai tea berapa? Kalau dikemas berapa? Kalau diberiin ambasador, nilainya. Nah, ini tugas teman-teman itu, ayo kita main naikin value. Gimana sih naikin value brand teman-teman, ya, termasuk diri teman-teman itu harus dinaikin. Kalau teman-teman pengen ya jualan apa aja laris. Luar biasa, teman-teman. Teman-teman kalau tidak punya public trust, itu akan dicari-cari orang. Gitu.
Nah, intinya saya buat apapun value Anda, ya jika tidak dikomunikasikan, nggak ada yang tahu. Makanya perlu namanya brand communication. Nah, salah satu komunikasikannya lewat media sosial. Dan media sosial yang nanti saya ajarkan ini lebih banyak ke Facebook sih. Facebook, karena kenapa saya di Facebook? Ya karena market saya di Facebook, gitu aja sih. Nah, kalau ngomongin teorinya, ya biar kita balance ya antara tadi teori. Nah, branding itu apa sih? Branding itu adalah serangkaian harapan. Jadi ini serangkaian harapan, persepsi, kenangan, experience, cerita, dan hubungan antara brand dan konsumen yang secara bersama-sama menjelaskan dalam pikiran konsumen keputusannya untuk memilih satu produk atau jasa tertentu. Ya. Jadi bersama-sama itu di situ pengalaman, experience, apa yang ada di benak ini bersama-sama. Saya putusin saya kerja sama orang ini karena orang ini punya brand ini. Ya, dia terkenal orangnya gini. Nah, itu apa namanya? Dan orang yang mengkomunikasikan value-nya itu akan bisa menarik orang-orang yang punya value serupa. Gitu. Nah, coba teman-teman lihat apa yang dijual apa namanya Nike Air Jordan. Itu kalau resell-nya itu lebih mahal loh daripada beli aslinya. Ya. Ya, value-nya apa? Dia mainkan value emosional di sini. Ya, ngomongin apa ya brand sepatu Air Jordan ini ngomongin tentang salah satu movement ya. Ya, dan ada brand ambassador di situ. Michael Jordan di situ. Apa namanya? Termasuk movement-nya untuk apa ya? Untuk merubah NBA gitu kan. Dan itu menarik banget gitu. Kalau teman-teman tahu movement-nya dan dibikin value-nya emang terbatas di seluruh dunia. Luar biasa. Bahkan kalau teman-teman tahu di Harley Davidson, orang rela loh menato tubuhnya dengan logo Harley. Kalau teman-teman lihat, rela menabung bertahun-tahun demi beli sepatu incaran. Kira-kira berapa sepatu yang dia incar? Dahsyat teman-teman, puluhan juta. Ya. Dan brand itu bukan hanya logo. Ya, logo itu cuma sebagian dari brand, namanya brand identity. Logo, gambar, visual, kemudian warna, itu brand identity. Ya. Biar memudahkan orang mengingat aja. Oh, kalau Mas Renta warnanya biru gitu. Nah, itu buat mengingat. Nah, brand sendiri itu adalah getable aset teman-teman. Aset yang nggak terlihat. Ya teman-teman kalau bangun brand, teman-teman itu menjadi aset. Aset itu berharga kan. Nah, dan dahsyat brand itu kalau dalam Islam itu bisa disewakan dan bisa dijual juga sebenarnya, diperjualbelikan. Nah, walaupun dia nggak kelihatan asetnya. Ya maksudnya bukan aset yang real gitu kan. Real ada bisa dibelikan fisiknya. Ya makanya kalau dalam syirkah itu kan ada namanya syirkah wujuh ya, ketokohan. Ya karena apa ya? Orang itu punya brand. Oh, syirkah wujuh punya brand. Orang itu punya brand. Nah, contoh yang paling gampang lah di Indonesia itu teman-teman kenalkan namanya Buah Vita ya. Buah Vita ini sekarang bukan milik Ultra Jaya, tapi punyanya Unilever. Jadi jual Unilever. Tahu nggak teman-teman? Buah Vita ini adalah salah satu brand sebenarnya adalah jus dikotakin. Ini sebenarnya ada jus buah dalam kemasan, ready to drink. Jus dikotakin. Memang Ultra Jaya ini kan dulu banyak kemas susu ya, dan memang terkenal dengan sistemnya untuk bikin susu ini nggak basi dengan sistem packingnya ini. Nah, dia tanpa pabriknya. Pertanyaannya, kenapa Unilever mau membeli merek semahal itu tanpa pabriknya? Jawab teman-teman, mungkin di chat bisa teman-teman jawab. Ya, kenapa Unilever sampai mau ya membeli brand? Ya, kenapa Unilever kan punya banyak duit? Kenapa nggak bikin langsung sendiri? Ya, yang dibeli Unilever itu apa ini? Kecap bangau. Itu juga dibeli tanpa pabriknya. Tapi rata-rata Unilever itu ya tidak beli pabriknya. Halo, suara saya masih ada? Masih, Tat. Masih, Tat. Mas Rangga, suara saya oke ya? Atau hilang? Oke, aman. Oke, Ustaz. Halo Mas Rangga? Oke, coba kurang apa ya? Kurang dekat tuh, Pak. Antum aja yang nge-freeze paling ya.
Nah, tuh. Cek, Mas Rendra. Ya, halo. Apakah suara saya jelas? Suara jelas. Oke, suara saya jelas ya. Tinggal ini suara Mas Rendra mungkin nge-freeze ya. Iya, Sebentar. enggak. Suaranya enggak ada. Iya. Oh, kelempar ya, kelempar. Mas Rendranya. Oke, siap. Ya. Sebentar. Kita cross check dulu ya. Mohon ditunggu. Siap. Dan Halo? cek. Suara saya apakah terdengar jelas? Aman. Jelas. Jelas, Ustaz. Tunggu sebentar ya. Kita ini dulu ada kesalahan ada kendala teknis sementara. Halo teman-teman, ini mohon maaf koneksinya tiba-tiba hilang. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya pakai HP dulu ya, ambil nunggu koneksi. Ya. Oke, buat teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh deh nanya-nanya dulu sambil ini nunggu wifi kok belum oke nih. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi yang sudah disampaikan tadi di awal sampai saat ini. Sebelum Mau dilanjutkan. tanya. Ya, oke, Tapadol, Mr. Tanaka. Ya, kan kita sering berbanding terbalik dengan harga. Memang kita mau meningkatkan branding. Satu sisi kita bicara tentang kompetitor kita. Kompetitor kita bahasanya adalah dia lebih membahasakan tempat dia murah. Sedangkan di lini bisnis itu bukan hanya ngomong branding ternyata, tetapi bicaranya tentang harga. Nah, untuk menghadapi kompetitor seperti itu, apakah kita lawan secara branding atau secara harga juga? Karena satu sisi kalau bicara branding, oke lah kita pengen brandingan kita, tetapi satu sisi harga juga bicara. Nah, seperti apa untuk dihadapi? Begitu, Tat. Insya Allah, Tat. Siap. Oke, Mas Tanaka. Nah, untuk ngomongin harga atau VS brand ya dan sebagainya, sebenarnya nggak usah dikotak-kotakin, tergantung memang mau main di segmen apa. Kalau kita main di segmen kelas C, ya kelas C itu memang harga itu menjadi sensitif. Makanya value for money itu jadi isu yang memang sensitif, apalagi produknya memang komoditi.
Contoh memang produk yang memang massal sekali. Itu memang ngomongin tentang apa namanya harga itu sensitif. Dan saran saya jangan berperang di harga sebenarnya. Nah, bangun brand itu kan sebenarnya bukan hanya bangun apa ya, bukan hanya ngomongin logo, terus branding dan lain sebagainya, video dan sebagainya, enggak kayak gitu juga. Salah satu tugas branding itu kan bangun trust ya. Nah, jadi fokusnya Mas Tanaka itu malah jangan fokus kepada ya kepada kompetitor. Jadi ini salah satu yang menarik nih dari Jeff Bezos. Jeff Bezos ini kan salah satu apa namanya sekarang menjadi brand termahal di dunia dengan Amazonnya itu. Nah, salah satu obsesinya dia itu fokus banget kepada customer centric. Jadi fokus dia adalah bagaimana keeping marketnya dia. Jadi fokus banget ke customer. Nggak terlalu dia fokus kepada kompetitor. Biarin kompetitor ya wis kompetitor. Tapi bagaimana dia bangun market. Dan luar biasa, dia itu retail juga loh. Dia retail dan salah satu yang dia akuisisi itu kan Zappos. Zappos itu kan dulunya termasuk retail fashion di dunia yang sangat dahsyat dengan the best record 85% orang yang beli di tempat dia di majalah Times pada waktu itu repeat order. Jadi dia itu adalah the best repeat order in the world. Nah, dia itu fokus banget bagaimana untuk membahagiakan customer, membangun engagement dengan customer, ya, tidak hanya fokus kepada kompetitor. Nah, kalau memang untuk mendapatkan customer baru, nah itu beda lagi. Kalau untuk mendapatkan customer baru itu kan marketing. Nanti slide saya kalau udah ada nanti saya jelasin bedanya marketing, branding, selling sama CRM itu apa bedanya. Karena itu beda semua tujuannya. Kalau untuk dapetin customer baru, memang strateginya itu paling dahsyat itu ada dua. Murah banget atau gratiskan. Itu strategi yang paling memang menarik banyak orang customer baru. Karena dia belum pernah kenal kita, belum bereksperience dengan kita. Tapi saran saya, ya jangan kasih harga banding-bandingan. Intinya mungkin harga coret atau dikasih cashback itu lebih menarik daripada benar-benar jatuhin harga. Kayak Abdurrahman bin Auf itu kan dia dikenal kalau jual unta, jual kuda itu murah. Jadi hampir seluruh orang Madinah itu ngomong kalau mau beli unta yang gemuk, bagus, berkualitas, ya intinya cacatnya kurang itu ke Abdurrahman bin Auf. Wah, jadi pokoknya semua orang ke situ. Karena brandnya ke situ tuh. Kemudian setelah sampai sana, ternyata Abdurrahman bin Auf juga nggak cuma jualan itu, ternyata jualan pelana kudanya, jualan apa namanya revenue stream yang lainnya. Ya sama kayak kalau kita ngelihat Netflix, ngelihat Gojek. Ya Netflix itu kan ada trial dulu, ya kan. Trialnya ada, kemudian gratisannya ada, ya termasuk Gojek juga begitu, gratis dulu untuk akuisisi new market. Itu memang menarik seperti itu, ya. Tapi kalau udah jadi market, jangan bermain di harga lagi, ya, jangan bermain di situ lagi. Tapi mulailah bangun interaksi, bangun engagement, ya fokus kepada bagaimana membahagiakan customer sentris, gitu. Jadi saran saya jangan di perang harga ya, biar kita keluar dari perang harga. Halo, halo. Ya. Jadi ya. Karena itu capek Mas, kan bahan bakunya naik gitu ya susah juga gitu kan. Apalagi kalau kita nggak menguasai bahan baku, karena kalau tahu saya industri konveksi itu kan bahan baku kita nggak bisa mainin, bahan baku naik terus tapi konsumen maunya segitu terus karena banyak kartelnya di situ kan. Jadi memang kita harus bermain dari sisi brand, apa namanya personal brand ya. Walaupun memang dari sisi harga itu oke, itu untuk new customer ya oke. Jadi ngasih harga murah itu untuk dapetin customer baru nih ya. Cuma kalau udah dapat customer, jangan lagi bermain di harga. Ya. Bangunlah engagement, bangunlah brand. Oke, Mas Rendra. Mas Rendra bisa dengar suara saya, Mas Rendra? Bisa, Mas, bisa. Oke. Ini kalau slide-nya di play dari apa namanya dari laptop saya gimana?
Jadi saya ngeplay materinya ya. Halo? Apa laptopnya sudah bisa kembali koneksinya? Ya. Baik, teman-teman, sambil menunggu Mas Rendra kembali ke layar. Kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung aja ditulis di kolom chat, di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dibahas di akhir acara atau setelah Mas Rendra bisa masuk lagi ke Zoom-nya ya. Dan kemudian saya informasikan tadi bahwa di awal akan ada info menarik khusus untuk acara yang berikut ini. Nah, apakah sudah kelihatan layarnya? Share screen saya ya. Branding Syariah 5.0 for UMKM. Saatnya UMKM naik kelas. Insya Allah akan dibersamai oleh Pak Andika Dwijatmiko, praktisi branding syariah selama 24 tahun. Telah menangani branding nasional, branding UMKM, bahkan branding wisata wilayah di beberapa provinsi ya. Masya Allah. Beliau adalah founder dan CEO Syafaat ya. Syafaat juga sudah berdiri sekarang udah masuk ke 24 tahun ya. Insya Allah juga akan merayakan ulang tahun di bulan Desember nanti ya. Masya Allah. 24 tahun syirkah tidak putus. Masya Allah, luar biasa. Memang ya, keren sekali. Dan insya Allah ini akan diadakan 4 kali pertemuan mulai dari tanggal 25 November, tanggal 9 Desember, tanggal 16 Desember, dan 23 Desember 2021. Jamnya dimulai dari 7.30. Wah, ini masih fresh banget nih materinya ya. Pikirannya ya, dari pagi ini mantap banget. Sebelum kita beraktivitas di perusahaan, di bisnisnya, belajar dulu ya di Hasanah Barokah ID bersama Syafaat di acara Branding Syariah 5.0 for UMKM. Ya, dari jam 7.30 sampai 9.30. Nah, insya Allah juga akan dipandu oleh host kece Badai. Promosi diri sendiri ini. Ya, insya Allah akan Mas Rangga atau saya bawa aja ikut di laptopnya Mas Rangga. Oh ya, boleh. Siap. Oke. Dan untuk tiket publishnya ada di harga 199.000 ya. Ya. Silakan daftar di 0812-2868-2100. Nah, tapi khusus yang hadir di Zoom ini sekarang ini, insya Allah akan ada harga menarik yang luar biasa dan insya Allah nanti akan disampaikan di akhir acara. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Dan untuk itu langsung saja kita panggilkan Mas Rendra. Iya. Halo. Masya Allah. Kita stop dulu share screen-nya. Siap. Oke, silakan slide saya dibuka lagi Mas Rangga. Kayaknya kok nggak connect dari tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita dempetan ya. Siap. Saya nunggu di sebelah aja nanti. Ini share screen dulu materinya yang antum tadi. Coba cek apakah share screen-nya sudah sampai? Sudah kelihatan? Jaga jarak itu ya, jaga jarak. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini nanti tinggal. Sudah. Siap. Tawadol, saya jaga jarak dulu. Oke, teman-teman kembali lagi. Suara saya masuk ya? Masuk. Siap. Oke. Tadi sampai mana ya? Mohon maaf ini koneksinya kayaknya lagi mengeluarkan saya. Oke, teman-teman, tadi kita ngomongin tentang Buah Vita ya, luar biasa sekali. Brand ini masuk Multibet Asset dan tadi emang ada pertanyaan dari Mas Tanaka, bagaimana kalau memang customer maunya tentang harga? Ya, saran saya jangan bermain di harga. Karena capek kalau kita bermain di harga saja, pasti akan harga yang lebih murah ya. Karena orang itu sebenarnya kan nggak cuma nyari murahnya aja ya.
Kayak saya itu nggak semua itu gara-gara murah aja gitu. Ya, kalau persepsinya dia murah tapi persepsinya dia itu jelek ya nggak saya beli. Ya, nggak semua itu orang itu ya nyari murahnya. Nyatanya ada yang beli Apple, ada yang beli Xiaomi, ada yang beli Samsung. Kalau teman-teman lihat ya ngomongin market size ya, market size-nya Samsung sama Apple itu besar Samsung memang. Samsung itu hampir berkali-kali lipat lebih besar daripada Apple pembelinya. Ya, tapi tahu nggak ya revenue-nya pendapatannya itu ternyata lebih besar Apple. Ya, ternyata Apple itu bisa beli lebih besar karena banyak orang loyal di situ. Termasuk pernik-perniknya tuh banyak tuh Apple tuh. Kalau kita udah beli laptopnya gitu kan, kabelnya aja harganya berapa, mouse-nya aja harganya berapa. Ya, Google-nya itu berapa, keyboard-nya berapa. Itu luar biasa dia. Dia bikin ekosistem sendiri. Nah, itu dia emang dari awal memang jualan brand, bukan hanya jualan produk saja. Nah, karena kalau ngomongin rational value saja, ngomongin tentang harga saja, kita akan berat bersaing sama yang lainnya, ya. Itu pasti akan ada harga yang lebih murah. Ya, coba teman-teman tahu-tahu nanti ada produk dari China datang gitu kan, ya teman-teman akan kalah telak di situ. Ketika teman-teman tidak bangun brand, termasuk tidak bangun engagement sama customer kita, itu kita nggak bisa keeping marketnya itu susah gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Intinya produk itu diciptakan di pabrik, kalau brand itu diciptakan di benak konsumen lewat iklan dan konten. Sebenarnya itu intinya, dia itu memang nggak diciptakan di pabrik, tapi diciptakan di mind, di pikiran customer. Jadi memang salah satu senjatanya adalah konten marketing nanti itu atau iklan, ya. Karena apa? Karena konten ini adalah jembatan antara value dan juga market kita, ya. Jadi bikin konten yang winning itu sama pentingnya dengan bikin produk yang winning hari ini loh. Karena semua orang itu ngelihat produk itu dari konten, ya, dari internet, ya kan. Orang tuh kenapa sih ke internet? Kenapa sih ke media sosial? Mereka nyari konten, ya enggak? Coba nggak ada konten di media sosial. Nggak ada yang ke media sosial. Coba nggak ada konten di internet. Nggak ada yang ke internet. Karena nyari konten, ya. Itu makanya teman-teman harus mengkomunikasikan value teman-teman ini lewat konten marketing ini, teman-teman. Nah, ini menjawab Mas Tanaka tadi ngomongin tentang rational value dan emotional value. Jadi kalau ngomongin brand, ya, kita akan ngomongin orang itu membeli karena apa? Ternyata penelitiannya 80% orang itu beli karena emotional value. Ya. Jadi ada dua, rational value sama irrational value. Ya, tidak rasional. Rational value itu contohnya apa? Ya kalau makanan tuh ya harus enak, baunya harus ya sedap, itu rasional. Jadi memang bisa diraba, dipegang dan dirasakan, intinya itu rational value. Tapi kalau irrational value memang ya tidak tergambar, tidak jelas dia tapi itu mempengaruhi dia. Makanya market paling irrational value yaitu adalah ibu-ibu, ya, emak-emak atau kaum hawa. Kaum hawa itu dahsyat sekali, ya, lucu aja bisa jadi alasan dia membeli. Brandnya lucu, itu udah beli gitu. Itu tidak rasional sekali gitu loh. Lucu beli gitu kan, itu rasional. Dia beli karena temennya beli, wah itu udah gak rasional lagi tuh. Dia beli karena ada piring cantik, ya sebenarnya tidak rasional tapi dirasionalkan. Jadi kebanyakan kalau di marketnya kaum hawa itu rata-rata irrational value. Makanya dilihat nih marketnya siapa, ya, gitu teman-teman. Tapi rata-rata ini penelitiannya orang membeli karena irrational value itu, teman-teman. Oke, berikutnya. Nah ini 80% keputusan itu pembelian karena apa tadi? Risetnya adalah karena percaya pada yang jual. Nah, contoh emotional value itu contohnya begini, cerita. Cerita itu masuk emotional value. Orang memberi karena apa? Oh, karena cerita. Oh, kenapa beli? Oh, karena dari Mas Hasan, karena Mas Hasan punya cerita yang unik, ya. Nah, kemudian apa? Public trust, ya. Oh, dipakai artis, dipakai tokoh. Berikutnya apa? Social proof. Social proof itu ikut-ikutan. Oh, temannya pakai. Coba kalau di media sosial teman-teman, ya, ada teman-teman punya pertemanan misalnya 100, ya. Terus ada 50 orang itu semua
baca buku yang sama, terus ngeposting. Alhamdulillah dapat buku ini. Kira-kira semua orang jadi yang tadinya ente nggak tertarik beli bukunya, jadi tertarik nggak? Jadi tertarik. Itu namanya social proof. Nah, berikutnya cara ningkatin emotional value bisa menggunakan testimoni dan rekomendasi. Ini luar biasa. Testimoni masih jadi iklan paling luar biasa hari ini. Ya, apalagi ini eranya review. Jadi review itu sangat-sangat dahsyat. Apalagi yang review itu bukan dari brandnya sendiri, tapi yang review adalah orang lain atau public trust, itu lebih dipercaya daripada kita sendiri yang ngomong. Termasuk rekomendasi dari public trust itu juga lumayan. Nah, kemudian mainkan love dan care, ya kita bikin gerakan ya biar kepedulian, kemudian bangun rasa kekeluargaan dengan customer kita, ada family gathering misalnya, merasa memiliki, kemudian authority ya yang dijual. Jadi authority sangat-sangat penting. Ya, emotional value itu kita mainkan tentang nanti harapannya dia, alasan dia membeli, ya, kemudian mainkan laziness, kesenangannya, pain point-nya, berikan hadiah kejutan, giveaway dan sebagainya. Ini banyak cara sih untuk naikkan emotional value teman-teman. Nah, kalau ngomongin brand, kita ngomongin Triangle brand. Ya, Triangle brandnya ada 3 teman-teman. Ada product branding, corporate brand, personal brand. Tiga-tiganya penting. Tapi kalau kita budgetnya memang bukan pemilik barang misalnya, kayak kita adalah reseller, UMKM kan banyak bukan pembuat barang ya, lakukanlah personal branding. Atau kita bikin barang, bikin produk, tapi nggak bisa bayar brand ambassador, yang bikinlah personal branding. Ya silakan kalau teman-teman mau mainkan corporate brand saja boleh. Misalnya kayak corporate brand itu apa? Toyota itu corporate brand. Kalau produk brand apa? Avanza, kemudian Terios, ya, kemudian Alphard, itu produk brand. Nah, personal brand biasanya mereka nggak pakai personal brand karena itu kan perusahaan terbuka ya, milik publik. Jadi rata-rata mereka menggunakan brand ambassador ya di setiap iklannya. Gitu teman-teman. Oke, next. Nah, kenapa saya memilih Facebook? Kita masuk nih ke materi bagaimana sih bikin personal branding di Facebook. Ya. Dan bagaimana saya mengoptimasi Facebook sebagai media branding. Pertama, kenapa saya milih Facebook? Itu karena intinya market saya di Facebook. Bukan karena saya Facebook kan enggak. Karena market saya di Facebook dan gratis ya, yang Facebook personal ya. Karena gratis dan market saya ada di situ. Karena apa? Penelitiannya memang rata-rata umur tahun 80 lahiran 80 sampai umur lahiran 94 itu rata-rata mereka punya Facebook dan Facebookan sampai hari ini. Jadi makanya saya Facebookan karena market saya di umur segitu. Ya, nanti kalau marketnya teman-teman YouTubean ya teman-teman YouTubean lah. Kalau marketnya di WhatsApp ya WhatsAppan lah gitu. Nah, bagaimana saya mengoptimasi Facebook sebagai media branding? Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kalau kita beriklan, kita akan dibagi, ada kan tuh, what's your marketing objective? Jadi tujuan beriklan Anda itu kemana? Disuruh milih itu kan. Nah, itu kan dibagi 3 tuh sama Facebook tuh. Udah ada tuh. Ya. Mau awareness, consideration, atau conversion. Ada 3 tuh. Ya kan. Kalau awareness, ya berarti kita ngomongin brand awareness, itu ngomongin tentang reach, tentang brand awareness itu branding. Nah, kalau consideration itu ngomongin tentang traffic, ya itu tujuan iklannya kan bisa traffic, bisa engagement, ya, bisa apps, install apps, atau bisa video views, bisa lead generation, bisa message, ya tayangnya ke situ tujuannya. Kalau di conversion itu lebih ke conversion, masuk ke web, call to action, katalog, ya keranjang, atau store visit. Jadi kalau di market Facebook itu kan ada marketplace Facebook. Nah, itu arahin ke situ. Nah, itu beda-beda tuh. Emang dibagi 3 kan? Itu kalau teman-teman lihat di slide itu, yang satu tujuannya branding, yang satu tujuannya marketing, yang satu tujuannya selling. Emang udah dibagi sama Facebook dan memang urut biasanya urut. Kalau mau ngiklan beneran tuh memang urut. Branding dulu, marketing baru selling. Itu karena ngomongin tentang market temperatur. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat di slide. Jadi kalau di internet itu, ya di Facebook ataupun di mana, market itu ada temperaturnya. Nah, mulai dari cold market. Cold market itu market yang masih dingin. Nah, ini konten-kontennya
itu biasanya kita banyak ngomongin konten-konten tentang branding dan marketing, cold marketing. Utamanya branding sih. Karena dia belum kenal kita, cold ya. Kalau dia udah mulai aware sama kita, mulai percaya sama kita, dia akan mulai tertarik. Nah, itu kalau udah tertarik dan mencoba untuk berinteraksi dengan kita, itu konten marketing yang dimainkan. Engagement. Makanya tadi kalau di Facebook itu kan ada namanya engagement. Tuh, lead generation engagement. Ya. Ya, like, comment, share, ya engagement lah. Konten-konten yang bikin orang banyak ngomen, konten-konten viral gitu. Nah, yang berikutnya adalah konten-konten selling. Ya, ini kalau marketnya udah hot, udah kenal. Ya, makanya banyakin di mananya? Banyakin di sharingnya sih. Konten sharingnya daripada sellingnya. Jadi kalau saya bagi, ya yang pertama kalau konten kita posting, ya kita posting paling 3 kali sehari. Ya kemudian konten marketingnya kita bangun engagement. Itu juga kalau bisa semakin banyak semakin bagus. Kemudian baru konten selling. Ya. Nah, karena apa, ini ada urutannya nih, tangga marketing nih teman-teman. Ya. Jadi tangga marketing itu dari membuat orang yang belum kenal menjadi aware, ya. Aware ini sadar kalau kita itu ada, ya. Kemudian interest itu tertarik, kemudian mencoba untuk berinteraksi dengan kita, try buy. Kemudian buy, kemudian repeat, ya. Repeat order, kemudian loyal, kemudian jadi advocate, ya tertingginya jadi tribe. Tribe ini adalah komunitas tapi lebih cenderung ke keluarga besar sih dari brand ini. Itu goals-nya ke situ nanti. Nah, intinya teman-teman, jembatan antara value dan market adalah konten, ya branding salah satunya. Konten marketing juga sendiri. Ya intinya teman-teman harus bikin konten setiap hari. Nah, konten paling gampang tuh di media sosial tuh yang saya praktekin aja teman-teman. Ya saya bikin konten namanya posting tiap hari, kamu di mana dengan siapa, sedang berbuat apa. Itu saya posting kayak gitu aja, konsisten aja. Kamu di mana dengan siapa, wah itu apalagi kalau dengan siapanya ini adalah public trust. Itu naik lagi, ya, naik lagi. Ya, sedang berbuat apa, ya. Nah, ini teman-teman, beda branding, selling, dan marketing. Ya, intinya kalau yang tadi, marketing itu tujuannya lead atau database baru, market baru, ya. Bikin dari orang yang belum aware menjadi interest, menjadi coba untuk beli. Ya, makanya bisa mainkan kasih gratis, kasih murah banget, kasih cashback. Nah, itu untuk orang yang tadinya udah aware dan interest ini dan closing, nah itu biasanya dikasih coba dulu kalau beli. Nah, kalau dia udah masuk, ya udah tertarik, prospek ini digarap oleh tim selling biasanya. Nah, tim selling ini tugasnya adalah closing, melakukan upselling, melakukan cross selling. Nah, closing itu ya dia dari prospek ini harus ada yang beli gitu. Kemudian upselling itu beli lebih tinggi lagi. Cross selling itu dia dibundle dengan macam-macam. Nah, baru berikutnya adalah di situ ada CRM, teman-teman bisa lihat. Nah, CRM itu tugasnya mengubah customer yang udah jadi customer tadi menjadi marketers. Nah, CRM ini sebenarnya bukan hanya di akhir saja ya. Di awal tuh CRM juga penting karena makanya di tengah itu kita kasih CRM karena itu customer relation management. Jadi no interaksi no transaksi, banyakin interaksi, banyakin ngomenin statusnya teman-teman kita. Like, comment, share. Kemudian branding itu bangun public trust, add value, loyalty customer. Ya itu tracknya. Itu bedanya situ sih. Nah untuk brand-brand awal, kalau teman-teman mau bangun brand awal, ya itu lakukanlah namanya rule of seven. Rule of seven itu apa? Teman-teman bisa lihat di sini ada otak manusia, ada 3 otak. Nah ini kalau otak reptil itu rata-rata adalah sistem, dia punya sistem pengamanan. Kalau ada brand baru dia pasti nolak, pasti defense. Makanya kita perlu mengulang-ulang iklan pesan yang sama sebanyak 7 kali. Makanya disebut namanya rule of seven. Kalau dalam dunia marketing communication, mengulang pesan yang sama sebanyak 7 kali sehingga polisinya tadi akhirnya menyadari, oh dia tidak berbahaya, dia itu brand bagus, dia itu keren. Nah ketika sadar gitu, otak reptilnya reptilnya sudah sistem pengamanannya sudah masuk, ya masuklah ke otak yang berikutnya. Itu yang irrational value tadi itu loh. Ya kan otaknya ada 3 tuh. Neocortex itu inteligensi. Jadi otak-otak yang berpikir
rasional, itu neokorteks. Nah, kalau otak mamalia, itu otak limbik, itu mengendalikan emosi. Ya, yang inilah emosional. Ya, orang itu kan banyak memutuskan sesuatu pakai emosi. Bahkan kadang beragama juga pakai emosional gitu kan. Kenapa kamu sholat? Karena yang lain sholat. Karena itu emosional banget itu kan. Bukan karena berpikir gitu. Nah itu teman-teman kalau mau penjualannya dahsyat memang harus bisa membidik konten-kontennya, harus bidik emosional dia. Harus mematahkan emosional dia. Ya. Oke. Nah berikutnya teman-teman. Kalau dia itu udah mulai interest, banyak-banyaklah give value. Ya kasih gratis. Gratis apa? Gratis konten. Ya teman-teman sering ngasih value. Ya, ngasih diskon, ngasih cashback dan lain sebagainya. Ada yang menarik ini cerita tentang kalau teman-teman tahu buku, salah satu buku namanya Atomic Habit ya. Dia itu ngomongin tentang habit aja, bagaimana habit itu bisa mengubah hidup seseorang. Ya, yang tadinya mabok jadi nggak mabok, yang tadinya ya dia miskin jadi kaya gitu kan, karena emang fokus kepada habit ya. Di awal-awal karirnya dia sebelum menulis buku habit ini, dia emang sering banget ngulas tentang habit ini ya di blog pribadinya ya, sehingga akhirnya tertarik nih ada salah satu Times ya, New York Times itu menarik untuk bisa diterbitin nih. Nah, tapi dia sebelumnya dia konsisten setiap Senin dia nulis tentang itu. Habis itu dia juga ada masang subscriber tuh di situ, sehingga orang itu bisa subscribe dan juga bisa dapat mengingatkan bahwa tiap Senin dia dapat info tulisan itu. Nah, tapi banyak juga orang yang mengirimkan tulisan ke dia. Ya, akhirnya dia cuma ulas tentang tulisan tentang bagaimana habit ini bisa mengubah hidup orang. Setelah itu dia kalau nggak salah meneliti juga tentang habit-habit para leader, para orang-orang sukses, dan ternyata mirip-mirip. Nah, dari situ ya ketika dia launching buku luar biasa 3 tahun setelahnya, ya konsisten melakukan itu penjualan bukunya sekali launching bisa 1 juta penjualan ya di sekali launching, karena memang menarik ya teman-teman berbagi itu. Jadi makanya saya konsisten berbagi ya, di Jumat berbagi, di Kamis ini juga saya berbagi karena luar biasa efeknya. Banyak klien-klien bisyarah juga datang dari orang-orang yang kita nggak kenal tapi dapat referensi dari orang yang sering ikut kelas berbagi kita. Padahal orang yang ikut kelas berbagi kita itu belum pernah ambil program kita, tapi dia ngereferensikan ke orang lain karena makin banyak berbagi, makin banyak memberi. Nah, silakan teman-teman mulai bangun itu di dunia internet. Bangun value. Nah, personal branding itu sebenarnya apa sih? Personal branding itu adalah image atau persepsi yang kuat dan jelas yang ada dalam benak klien, ya, atau calon customer kita. Nah, manfaat personal branding teman-teman ini banyak banget manfaatnya, teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan trust, menaikkan value, mempermudah proses marketing dan selling. Ya, kalau teman-teman bisa terkenal, bisa bermanfaat buat banyak orang, dianggap pakar, meningkatkan nilai jual teman-teman, dan yang dakwah buat dakwah juga bisa teman-teman. Nah, 7 ini luar biasa. Ya, ini efeknya luar biasa. Ya, jadi bisa juga buat untuk teman-teman dakwah. Nah, cara bangun personal branding. Ini kita masuk. Silakan teman-teman siapkan tulisan ya. Cara bangun personal branding. Pertama, teman-teman ya tentukan unique value Anda dulu. Jadi silakan tentukan teman-teman uniknya di mana. Ya. Harus punya value ya. Value-nya harus ada, harus dan unik ya. Misalnya teman-teman jago marketing, ya silakan. Atau teman-teman jago di HRD, atau teman-teman apa yang punya unik? Oh, jago di pembiakan ikan gapi mungkin, itu bisa dimainkan. Kemudian optimalkan kekuatan teman-teman. Ya, silakan teman-teman belajar yang banyak tentang ikan gapi itu, tentang ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian tonjolkan keunikannya. Silahkan. Nah, percantik tampilan di Facebooknya, asah kemampuan teman-teman, ya perbanyak prestasi, ya bangun reputasi, ya jadi proven juga, jangan cuma bangun narasi. Promosikan diri. Nah ini silakan teman-teman. Ini how-nya ya, bagaimana caranya bangun personal branding. Silakan tentukan unique value-nya, optimalkan kekuatan, tonjolkan keunikan, percantik tampilan, asah kemampuan, perbanyak prestasi, bangun reputasi, dan promosikan diri. Ya, itu teman-teman.
Ya, cara menentukan unique value, misal apa yang terpenting sih dalam kehidupan teman-teman, misal spiritual, ya banyak cerita tentang spiritual, family, growth, belajar, komitmen, disiplin, making money atau apa, ya silakan teman-teman tuliskan, tentukan ya apa yang terpenting dalam hidupnya. Kalau misalnya yang terpenting adalah dakwah spiritual, ya silakan banyak ngasih value tentang spiritual. Ya, nah, kalau saya nyoba menghubungkan antara marketing dan juga bisnis syariah. Jadi dua ini saya combine jadi satu ya, jadi satu sehingga unik nih. Ya, makanya Bisyarah itu kan singkatan ya sebenarnya, business improvement and syariah X. Bagaimana kita bisa mengimprove bisnis kita tapi dengan jalan-jalan sesuai dengan syariah. Gitu. Nah, ini 4 most profitable niche market. Silakan teman-teman. Orang itu interestnya di mana sih? Pertama, market pertama adalah making money. Makanya kalau teman-teman bikin workshop atau bikin sesuatu atau bikin apapun yang itu bisa membantu orang untuk mendapatkan uang, itu teman-teman akan dikejar. Kemudian relationship, ya bikin produk-produk solusi yang bisa menyelesaikan problem tentang relationship, keluarga, masalah keluarga, percintaan, dan lain sebagainya. Kemudian healthy, kesehatan, ini juga marketable. Yang berikutnya market hobbies. Nah, ini juga menarik nih teman-teman. Saya ini lagi demen sekarang di rumah itu lagi bikin namanya aquascape. Aquascape. Jadi apa ya? Menata akuarium dengan tanaman-tanaman hias air laut dan bonsai-bonsainya itu loh. Nah, ya. Kemarin saya juga ketemu sama teman yang dia itu target marketnya hobis ini. Ya, di hobis mobil. Ya, itu ternyata marketnya juga sedikit tapi lumayan punya duit gitu. Nah, berikutnya teman-teman silakan optimalkan kekuatan. Ya, nah kekuatan teman-teman di mana sih? Oh, saya kekuatannya banyak di marketing. Yaitu difokusin terus ngomongin tentang marketing. Ya, saya tiap hari pasti kalau ada workshop tentang marketing itu ikut tiap hari itu tiap bulan itu punya jatah untuk beli buku tentang marketing dan baca ngerangkum buku tentang marketing. Ya, saya optimalkan kekuatan itu. Ya, jadi biar apa? Biar kita expert di satu bidang. Ya, apa namanya? Memang kita bisa polemite, tapi lebih baik kita expert di satu bidang biar lebih kekuatannya lebih optimal. Ya, karena fokus. Ya. Nah, silakan tuliskan apa keahlian Anda, kekuatan Anda, tonjolkan kekuningan Anda, percantik penampilan Facebook Anda, dan lakukan update status tentang itu tadi, ya, value Anda. Kemudian lakukan interaksi setiap hari. Ya. Nah, cara membangun authority simpel sebenarnya, intinya gini, semakin tinggi authority-nya semakin mudah jualannya dan mudah dipercaya orang. Nah, trust atau kepercayaan adalah kunci dari segala penjualan. Jadi kunci dari segala penjualan itu apa? Trust. Nah, cara praktis bangun personal branding di Facebook gratis saat itu caranya gini teman-teman. Yang pertama teman-teman konsisten update status. Kalau bisa 3 kali sehari. Story juga. Ya. Pagi, siang, sore. Jam makan pagi, jam makan malam, jam makan siang. Saat orang memang pegang HP. Kemudian update story juga. Kemudian ya silahkan listing circle market Anda siapa. Jadi misalnya market Anda ini dia follow siapa sih key opinion leader-nya, itu silahkan kita listing siapa saja. Oh, misalnya nih market saya UMKM. UMKM itu nge-add Mas Dodi Zulkifli, oh nge-add Pak Armala, Coach Armala, oh nge-add Coach Fahmi, oh Coach Bram, oh Coach Ridwan Abadi, ya semua orang-orang itu saya dan bangun interaksi kepada dia. Siapa tahu saya bisa berkolaborasi cross market sama mereka. Kemudian lakukan like, comment, status buyer persona Anda. Jadi para tokoh-tokoh ini dan penggemar-penggemarnya, ya follower-followernya kita juga nge-like, comment di status mereka. Ya. Kemudian kepoin buyer personanya. Silahkan kumpulkan data tentang dia. Ya, lakuin kepo. Ya, dia itu siapa sih? Keinginannya apa, kebutuhannya apa, ya. Ingat, ngerekod data itu sangat-sangat penting. Ya, jadi luar biasa. Apa namanya? Salah satu saya belajar tadi malam itu tentang bagaimana merecord data. Jadi salah satu perumahan di Malang itu dia punya record
data yang luar biasa tentang bayar customer. Kenapa dia nggak jadi beli itu ada. Sampai recordnya sampai semacam itu rekamannya. Ya, dia itu pengennya rumah yang kayak apa itu ada. Nah, kumpulkan data dan analisis, bagikan e-book, video, artikel gratis, buat grup atau tribe, ya, komitmen dan konsistensi untuk berbagi value dalam bentuk konten. Gitu teman-teman. Kuncinya berusahalah jadi yang pribadi yang menyenangkan dan ngangenin. Ya, jangan jadi pribadi yang nyebelin atau ngeselin. Nah, intinya begitu. Ya, berusahalah jadi pribadi yang menyenangkan dan ngangenin. Nah, omset seret kalau nggak ulet, ya, konsisten 1 tahun rasakan hasilnya. Nah, silakan teman-teman, ya. Kalau teman-teman nggak percaya, ini sudah saya buktikan, ya teman-teman konsisten aja setahun, ya. Tapi intinya tiap hari, ya. Nah, sebelumnya ada sekilas info nih buat teman-teman. Nah, ini akan disampaikan oleh Mas Rangga sambil saya minum dulu. Sekilas info, Mas. Next aja. Yes, hadir. Oh, ini next aja. Oke, siap. Mau belajar membangun brand bersama praktisi yang sudah berpengalaman 24 tahun di industri kreatif agency? Puluhan award festival iklan sudah disabat. Iya, betul sekali ya. Puluhan bahkan ratusan klien sudah dihandle. Mas Rendra luar biasa. Anda nggak perlu belajar selama 24 tahun untuk dapat framework membangun brand, ya, buat corporate maupun UMKM, ya, Masya Allah. Jadi kita tidak perlu trial and error selama 24 tahun, cukup belajar dari orang yang sudah berpengalaman selama 24 tahun gitu. Akhirnya insya Allah beliau nanti akan membagikan ilmunya, strategi marketingnya, strategi brandingnya, ya, cara-cara penanganan brand-brand yang sudah ditangani oleh beliau. 1 bulan jago branding, 4 kali pertemuan, 2 jam per sesi, harganya murah saja. 199K atau 50.000 per sesi. Ya. Dan sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk acara ini yang hadir di Zoom ini, insya Allah nanti akan mendapatkan harga spesial, nanti akan diinformasikan setelah sesi tanya jawab, ya. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman yang hadir di sini, jangan kemana-mana, ikutin terus sampai akhir, sampai selesai pokoknya, ya. Nanti informasi tentang harga yang luar biasa khusus peserta di Zoom saat ini, ya. Oke. Nantilah, jangan kemana-mana dulu. Oh, sudah habis materinya. Sekarang sesi tanya jawab. Ya, silakan yang ingin bertanya boleh raise hand, boleh tanya langsung atau boleh tulis di kolom chat, ya. Silakan. Sini ada 53 peserta, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat. Oh, ini sudah ada yang masuk beberapa ya ternyata. Saya coba scroll di atas apakah sudah ada pertanyaan di sebelum-sebelumnya. Dari Pak Andri, berarti keterkenalan itu mutlak penting ya? Oke, Masya Allah. Kemudian pertanyaan kedua, Afwan bertanya, jika kita menaikkan value, apakah modal dalam menaikkan juga ditambah atau memanfaatkan potensi yang ada saja? Ayo, dijawab dulu. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang ini emang nggak ada budget untuk branding. Ini dulu nih. Apa nih? Berarti keterkenalan itu mutlak penting. Waduh, kalau mutlak itu bahasanya berat ya. Sebenarnya nggak mesti terkenal di dunia, terkenal di akhirat cukup penting itu kan. Kayak Uwais Al-Qarni, ya kan. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Subhanallah. Nah, sebenarnya ya itu kalau kita itu makin dikenal dan dikenal sebagai orang baik, yaitu kebaikannya akan lebih dahsyat. Tapi bahaya juga kalau kita dikenal sebagai orang jahat atau influencer
yang ya menginfluence sesuatu yang tidak baik. Ya, luar Contohnya biasa. siapa? Contohnya adalah itu kan banyak tuh yang kalau pengen terkenal tuh cepet gampang caranya sebenarnya Mas. Jadi keterkenalan itu, siapa yang sering ngomong seperti itu? Jadi apa namanya, kalau yang cewek pamer paha, kalau yang cowok pamer kekayaan, itu cepet terkenal. Wah, Iya beneran. ngeri. Itu yang bilang tuh influencer. Jadi saya kemarin sempat ikut forum influencer tuh, ya sharing lah mereka. Kalau pengen cepet terkenal tuh gampang gitu, gitu. Intinya gitu. Ya kencingin aja, Ka'bah gitu terkenal. Beneran. Enggak, tapi terkenalnya yang baik. Tapi intinya begitu sih. Intinya tujuan terkenalnya buat apa? Ya buat kalau memang buat kebaikan, insya Allah baik. Ya jadi memang banyak peluang yang luar biasa ketika kita dikenal publik. Akan ada opportunity itu datang. Ya, jadi ya keterkenalan ya bisa dianggap penting, tapi kalau disebut mutlak Enggak sih. enggak juga ya. Cuman kalaupun mau terkenal itu jadi dikenallah sebagai orang yang baik, bukan menginfluence yang buruk-buruk. Karena kalau cuma pengen viral mah gampang ya, viral doang, tapi viralnya yang negatif. Gitu. Pertanyaan kedua dari Adelita. Afwan bertanya, jika kita ingin menaikkan value, apakah modal dalam menaikkan juga ditambah atau memanfaatkan potensi yang ada saja? Ya, intinya pilihan sih itu semua. Tapi kalau punya modal, punya budget, silakan budgeting, itu jauh lebih dahsyat. Tapi kalau teman-teman memang budgetnya masih terbatas, silakan mulai dari potensi yang ada. Kayak Facebook gratisan ini kan sebenarnya potensial, tapi nggak banyak orang memanfaatkan dengan baik. Ya, sehingga ada nggak yang dia buat Facebook kan bisa menghasilkan duit? Ada nggak yang dia Facebook kan cuma menghabiskan waktu luang? Ya banyak juga. Makanya silakan apapun itu sebenarnya bisa menjadi potensi teman-teman, bisa menjadi senjata teman-teman untuk menghasilkan cuan atau enggak. Itu tergantung memang kita bisa nggak memaksimalkan sesuatu yang sudah ada. Makanya saya kadang sering minta teman-teman untuk fokus mengamati sesuatu yang remeh-temeh. Misalnya kita ini, bersyukur kita masih bisa melihat. Itu kalau kita tadaburi dengan baik, itu remeh tapi luar biasa efeknya. Ya, bayangin aja misalnya di dunia ini nggak ada cahaya. Ya, kita nggak bisa ngelihat. Itu salah satu contohnya. Nah, ketika kita fokus yang kayak gitu, kita akan melihat makna yang lebih jauh. Seperti kayak Facebook. Banyak orang ngelihat Facebook ya hanya sekedar sekedar tempat curhat dan lain sebagainya. Tapi saya melihat Facebook dengan segi yang berbeda. Oh ini senjata, ini media. Ya media adalah senjata. Saya melihatnya seperti itu. Sehingga ketika saya melihatnya seperti itu, saya mencoba apa saja yang bisa dimaksimalkan di Facebook yang masih gratisan ini yang bisa kita maksimalkan. Nah, insya Allah dengan itu kita maksimalkan bisa. Nah, coba dulu kalau belum punya budget, silahkan gunakan yang gratisan. Tapi kalau udah punya budget, ya kalau bisa sih dibudgetin untuk naikin value. Oke, datang lagi saya. Ya, ada pertanyaan lagi yang masuk. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini masih 50 orang. Nih, ingat ya, nanti ada gimmick yang luar biasa. Jangan keluar dulu untuk acara branding syariah for UMKM. Di 199K itu kita akan pangkas khusus yang hadir di sini. Syaratnya memang harus hadir di sini. Ya. 4 kali pertemuan murah loh teman-teman. 50.000 untuk itu harga umum sekarang. Ya, 50.000 per pertemuan kan ya. berarti. Untuk beli 24 tahun pengalamannya orang dan udah dirangkumin. Tinggal jalanin. Oke, siap. Mantap. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Afwan, file PPT-nya apa nanti di-share juga, Tan? Nah. Boleh, silahkan. Ya, syaratnya apa? Syaratnya nanti screenshot acara hari ini, kemudian bikin status, tag ke saya. Nah, itu. Untuk dapat PPT hari ini, silahkan. Ya, syaratnya apa? Screenshot, update status, tag ke saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ketika kita bermedsos, antara kita bicara topik bisnis dengan topik dakwah atau siasat, sebaiknya dalam satu akun yang sama terpisah. Nah, ini tergantung tujuannya nih, makanya semuanya ada tujuannya.
Kalau memang marketnya ini masih market yang awam gitu ya, silakan masuk yang ringan-ringan saja juga. Kalau mau dakwah juga dakwahnya yang ringan-ringan. Tujuan untuk personal branding itu kalau saya sih tak pisahin dua-duanya karena punya tujuan yang berbeda sih. Ya, yang tujuannya opini saya ada sendiri. Jadi saya ada akun sendiri untuk memang tujuannya dakwah, tujuannya opini ya. Saya pakai Abu Kholis Alfiras gitu. Itu salah satu branding saya di dakwah gitu kan, di segmen itu ya, dan memang tujuannya untuk opini. Beda lagi yang nanti tujuannya untuk rekrutmen. Untuk rekrutmen biasanya saya pakai yang untuk rekrutmen lagi. Untuk yang belum kenal saya biasanya pakai akun personal ini. Karena banyak orang tertarik datang ke saya itu karena tertarik belajar marketing ya, kemudian saya juga memahami ilmu syariah, jadi dua-duanya kita combine gitu. Masya Allah, luar biasa. Jos, ya kalau saya sih satu akun aja. Beda-beda ya, silahkan. Tergantung tadi marketnya seperti apa. Karena kadang ada juga, nggak usah. Itu kalau saya bicara tadi yang mau ngisi di sesi saya aja nanti khusus ya. Di pertemuan selanjutnya. Oke. Trainingnya offline atau online? Oke, trainingnya online bersama Ustaz 4 kali pertemuan lewat Zoom selama 1 bulan. Jadi seminggu materi, habis itu praktek, seminggu lagi kita tagih prakteknya, terus materi lagi, praktek lagi ya, selama 4 pertemuan. Masya Allah. Bersama Ustadz Andika Dujat. Online ya, Masya Allah. Online. Jadi bisa dihadiri dari mana saja. Yang penting ada sinyal internet. Ya, bisa direkam lagi karena. Ya betul. Nanti insya Allah akan mendapatkan rekamannya juga ya. Jadi bisa Ya. ditonton ulang gitu. Nah ini kan murah banget. Murah loh. Jangan ngajak ngopi Ustadz Andika itu ya, masuk ya cuma kopi doang kan gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Oke. Coach, apabila untuk personal branding, produk yang dijual apakah harus personal branding dulu diri kita sendiri? Mana yang lebih efektif? Kalau buat sendiri konten yang apa? Ini nih. Apabila personal branding produk yang dijual, apakah harus personal branding dulu? Personal branding dulu diri kita. Ini Mas Agus. Mas Agus mana? Pak Ira, ini Pak Ira. Pak Ira. Pak Ira, Pak Ibu Ira. Bu Ira ini. Bu Ira. Gimana Mbak Ira ini, saya kurang paham maksudnya. Maksudnya bagaimana Mbak Ira? Untuk personal branding produk Iya. yang dijual. Untuk personal branding, produk yang dijual apakah harus personal branding dulu? Susah saya mencernanya, Mbak Ira. Bisa masuk? Ya, maksudnya apakah mungkin ini kita sebelum jualan produk itu harus kita dulu punya personal brandingnya apa enggak gitu mungkin? Ya sebenarnya kalau produk brandnya itu udah kuat ya nggak harus, nggak mesti. Ya cuma memang kalau yang jual banyak, penjualnya banyak, ya kita harus punya sesuatu yang unik. Kenapa beli sama-sama produknya? Kenapa beli dari orang ini? Ya karena saya kenal sama orang ini, karena saya dekat sama orang ini, karena orang ini kayaknya orang baik gitu. Persepsinya begitu. Gitu. Nah itu memang harus dibangun personal brandingnya. Ya. Makanya memang personal branding, corporate brand, produk brand itu beriringan sebenarnya. Sama kalau yang jual terus banyak, misalnya saya jualin produk yang sama toko sebelah, produknya sama, brandnya sama, ya saya harus bangun toko branding dong. Kalau enggak personal branding dong. Ya itu kalau beli di Koh itu ada diskonannya, itu kayak personal branding itu Jan. Kalau beli di Koh itu gitu kan. Kayak dulu saya beli kain kan waktu di bisnis konveksi kan kayak gitu. Kalau sama Koh ini bisa bayar tempo, itu brandingnya gitu. Asik, Masya Allah. Oke, kalau mau buat sendiri konten yang simple pakai file apa? Maksudnya software apa atau aplikasi apa? Banyak ya? Ya, salah satunya yang tak pakai itu, ini promosi nggak apa ya? Ya, Corel Draw, Canva, ya. PicArts. Lagi banyak sih sebenarnya. Karena sekarang banyak yang online tuh bisa, maksudnya ngedit video aja sekarang pakai online tuh udah oke banget, lewat mobile juga bisa. Banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi. Sudah update status dan tag Coach Alvin Rendra. Oi, Mr. Tanaka Hirataro. Oke, silakan. Yang belum screenshot acara hari ini, kemudian belum nge-tag saya, belum update status, silakan nge-tag update status ya, biar dapat
file hari ini. Lumayan loh file ini. Bikinnya juga nggak gampang gitu. Saya tahu bikinnya kemarin ya. Luar biasa. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan, kayaknya udah tinggal 8 menit lagi ya sampai jam 11. Oh, siap. Oke, saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Nanti insya Allah kita bahas di workshopnya Pak Andika. Ya, sama guru saya aja. Branding. Kalau saya mah cuma newbie. Oh, insya Allah. Coba bayangin ya teman-teman. Ini materi yang menyampaikan muridnya. Apalagi besok yang menyampaikan gurunya. Udah 24 tahun lah. Ampun dah. Berarti materinya lebih daging ya. Betul kan? Benar. Luar biasa. Dan saatnya kita umumkan gimmick harga untuk acara branding syariah 5.0 for UMKM untuk peserta Zoom hari ini. Deng. Ayo siap. Oke. Ada harga spesial untuk yang beli hari ini. Oke. Nomor teleponnya Mas Deva ditulis dulu nih. Oke. Biar pada kontak nih. Saya coba copy infonya untuk nomor yang bisa dihubungin di bawah ini ya. Siap. Nah, salah. Oke, info Mas, saya juga ada teman-teman. giveaway, Mas. Oke, Buat boleh. teman-teman ya dengan status atau story terbaik ya hari ini ya untuk 3 orang nih dapat tiket gratis, Mas. Tiket gratis. Wih, ada 3 orang. Nanti yang mengkurasi antum langsung ya. Iya. Oke. Buat yang update status terbaik hari ini. Oke. Ya, Oke. di tag ke saya akan ada tiket gratis ya. Tiket gratis ya, Masya Allah. Ayo, lomba. Dan kok ini masih kayak Ayo gini? update status, tag ke saya. Status terbaik dapatkan tiket gratis. Alhamdulillah. Lumayan loh. Nah, ya. Yang duluan juga, Coach. Mestinya yang duluan. Waduh. Oke, khusus peserta Zoom kali ini acara branding syariah for UMKM, saya share aja ininya posternya tadi ya. Nah ini Yang kan di screenshot, Mas. 199K per 50.000 per sesi. Khusus peserta Zoom yang hadir di sini untuk acara ini selama 4 kali pertemuan cukup bayar cuman berapa Mas? Ceng-ceng. 99K saja. Waduh, murah banget bro, kemurahan bener nih, kemurahan. Bayangin loh 24 tahun Ya. ya berexperience. Dengerin dulu. Spesial khusus yang Zoom hari ini harganya 99K. Satunya dicoret jadi cuma 99K saja untuk 4 kali pertemuan. Syaratnya adalah daftar hari ini. Daftarnya hari ini, transfernya besok. Nah, Ya. Yang penting akad dulu. Ya, betul. Yang penting akad, bisa langsung berakad di nomor yang ada ditulis di kolom Kalau chat. udah Ya. akad gak transfer gue tagih di akhirat. Masya Allah. Ini, silahkan di mari nih 081. Oh, ada 2 nomor ya. Oke, Mas siap. Deva. Ada 081 212 715 7. Mas Deva kayaknya kurang nomornya ya. Atau keliru nih. 5737 bukan 5735. Oke. Hati-hati loh Mas Deva. Nanti nggak ada yang ngontak Mas Deva. Atau di nomor yang atasnya juga bisa ya. Oke, klik link di atas itu di 0812 28 68 200. Oke. Silahkan. Oke. Nomor pertama masih centang 1 atau nomor yang kedua Mas Deva. Nomor yang satunya lagi Mas Deva. Khusus, jadi cukup daftar aja. Saya mau berakad untuk ikut acara branding syariah for UMKM. Daftarnya hari ini, bayarnya besok. Nggak apa-apa. Dan ini hanya untuk tahun ini saja loh dibuka. Iya, soalnya ini udah November. Oke. Ayo silakan. 99.000 itu sangat-sangat murah teman-teman. Ya makan 2 kali makan lah. 081 212 57371 234 567 8 9 10. Materi apa aja nanti Kak? Oke.
Silakan Mas Rendra. Jadi nanti insya Allah Ustadz Andika akan ngomongin tentang framework. Ya, framework itu apa sih? Framework itu metodologi yang sudah proven, yang sudah dijalanin, dan biasanya memang kemarin itu frameworknya banyak untuk corporate. Ya, banyak klien-klien yang dari Pak Andika itu banyak kan corporate ya, corporate dan brand-brand gitu. Nah hari ini dia menyeting emang khusus untuk UMKM, yang mana nanti akan ngomongin tentang framework 4.0 ini. Ada 5 ya, ada 5 framework ya kan, 5 framework kan. Sekarang kita masukin industri 4.0. Nah, ini 5.0 ini adalah branding syariah. Ya, jadi akan ngomongin tentang apa ya? 1.0-nya. 1.0-nya itu bagaimana bikin produk brand dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau personal brand itu masuk kemarin berapa? 3.0 ya? Ya, personal branding. Terus kalau corporate brand kayaknya lupa saya. Ya, intinya akan ngomongin tentang framework ini, 5 framework ini. Dan yang dahsyatnya adalah framework ke 5.0 ini. Luar biasa. Ini nggak ada di nalar saya waktu itu. Beneran. Iya. Ya, jadi wah luar biasa. Nanti ada kejutannya di 5.0 itu sebenarnya bocorannya. Intinya kalau frameworknya framework sederhana untuk teman-teman bisa bangun brand ya UMKM ini. Sebenarnya sederhana itu. Ya. Nanti materi detailnya nanti saya kirim. Betul. Masya Allah. Nomor yang betul adalah nomor yang terakhir ya Mas Deva ya. Nomor sendiri aja susah lah, lupa. Ya, itu bisa di 2 nomor situ, 081-228-68-2100 atau di 081-212-715737 ya. Yang atas-atasnya tadi Mas Deva keliru. Silakan, daftarnya cukup hari ini saja, bisa untuk akadnya hari ini, untuk pembayarannya bisa besok-besok ya. Bisa besok transfernya. Oke, segitu dulu dari kami ya. Terima kasih Coach Alfian Rendra yang sudah memberikan materinya. Apakah diajarkan teknik branding di FB organik tanpa ads? Nah, itu nanti sama Mas Rendra. Kalau sama Ustaz Andika tidak ada materinya. Nanti sama Coach Alfian Rendra ya, Mas Rendra ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi ini acara setiap Kamis, insya Allah akan berlangsung setiap pekan sampai ke tanggal 25 Novembernya itu ya. Jadi yang minggu depan insya Allah tetap gratis ya. Akan ngomongin branding juga, bisa nanti akan dipandu oleh Coach Alfian Rendra dan juga ada mystery guest ya, pakar brand brand lokal insya Allah ya. Jangan kemana-mana. Informasinya akan segera menyusul. Halo ganteng. Oke. Durasi berapa lama? Biaya jadi berapa Coach? Khusus untuk acara ini, yang hadir di Zoom ini, bayarnya cukup 99K saja, 99.000. Hanya yang daftar hari ini dan peserta yang hadir di Zoom saja ya. Nanti jadi monggo silakan screenshot bukti kehadiran di Zoom-nya ya, di screenshot, kemudian langsung di WA ke nomor yang di atas tadi yang Mas Deva ketik ya. Ada 2 nomor, silakan mau nomor mana saja bisa. Nah, ini saya ulangi lagi. Oke, ya. Di 081-228-68-2100 atau di 081-212-715737. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silahkan daftarnya aja sekarang, bayarnya besok ya. Oke, dan untuk bukti bahwa teman-teman hadir di Zoom, cukup screenshot aja kelas ini ya. Screenshot kelas ini nanti di WA. Oke, sekian dari kami. Insya Allah ketemu lagi hari Kamis di acara gratis-gratis berikutnya setiap hari Kamis. Insya Allah acara Hasanah Barokah Haidi dan Syafaat. Ya, wa iyyakum, terima kasih. Masya Allah. Teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk itu mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kang Rangga Lesmana dan ini anak saya Fakih. Mohon undur diri pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron, izin les. Ya.